Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas salah satu materi kimia kelas 10 tentang hukum dasar kimia. Nah, materi ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang persamaan reaksi. Bagi adik-adik yang ingin menonton video sebelumnya, kakak sudah sediakan linknya pada deskripsi video ini. Oke, langsung saja kakak menuju materinya. Hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia itu diperoleh dari pengamatan atau eksperimen secara terus-menerus untuk mengumpulkan fakta atau data. Nah, setidaknya ada 5 hukum dasar kimia. Yang pertama yaitu adalah hukum kekekalan massa dicetuskan oleh Lavoisier, dan hukum perbandingan tetap dicetuskan oleh Proust, hukum perbandingan berganda dicetuskan oleh Dalton, hukum perbandingan volume dicetuskan oleh Gay-Lussac, dan yang terakhir adalah hukum Avogadro dicetuskan oleh Avogadro sendiri. Langsung kakak bahas yang pertama, yaitu hukum perbandingan massa yang dicetuskan oleh Anthony Lavoisier pada 1743 sampai 1794. Lavoisier ini sendiri dia merupakan seorang ahli kimia dari Prancis yang juga dikenal sebagai bapak kimia modern. Nah, dia adalah orang yang pertama kali menggunakan metode ilmiah ini dalam ilmu kimia. Nah, dia menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Jadi, di sini kakak berikan analoginya ketika adik-adik membakar sebuah kayu. Jika adik-adik membakar sebuah kayu, nanti akan dihasilkan abu dan juga gas. Nah, jika kayu dan oksigen ini adik-adik timbang, ternyata masanya adalah 5 kg, abu dan gas ini jika ditimbang nanti masanya juga akan sama, yaitu 5 kg, sesuai dengan hukum kekekalan massa. Kemudian hukum yang kedua yaitu perbandingan tetap, dicetuskan oleh Joseph Louis Proust. Jadi Joseph Louis Proust ini dia mengikuti jejak Lavoisier untuk menggunakan metode ilmiah. Dia mengemukakan hukum perbandingan tetap yang bunyinya adalah sebagai berikut, bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun senyawa adalah tertentu dan juga tetap. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kakak beri contoh dalam pembuatan H2O. H2O itu terbentuk dari hidrogen dan juga oksigen. Nah, adik-adik bisa lihat jika massa si air itu 9 kg, ternyata dia terbentuk dari 1 gram hidrogen dan juga 8 gram oksigen. Nah, inilah yang kemudian dijadikan perbandingannya, yaitu 1:8. Perbandingan ini sudah merupakan perbandingan yang tetap. Artinya, di seluruh dunia atau dimanapun air itu tetap perbandingannya yaitu 1:8, tidak akan berubah untuk selamanya. Bagaimana jika ada salah satu unsur yang kelebihan? Contoh di sini hidrogennya itu 1 gram dan massa oksigennya itu 10 gram. Nanti pada saat reaksi akan ada yang namanya sisa reaksi. Di sini sisanya yaitu 2 gram oksigen. Nah, kenapa sisa 2 gram oksigen? Karena si oksigen ini tidak sesuai dengan perbandingannya. Harusnya dia punya 8 gram, tapi dia punya 10 gram. Kelebihan 2 gram itu akan muncul pada sisa reaksinya nantinya. Dan yang perlu diingat, hukum ini itu adalah perbandingan. Jadi kelipatan berapapun itu pasti juga akan masuk dalam hukum ini. Contohnya di sini 2:16. Nah, tidak akan ada sisa ya, karena dia kelipatan 2 dari perbandingan ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya, hukum yang ketiga yaitu adalah hukum perbandingan berganda. Ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan yaitu Dalton. Nah, Dalton ini dia mengemukakan bahwasanya dua unsur yang dapat membentuk dua senyawa atau lebih, jika massa salah satu unsur dalam kedua senyawa sama, maka perbandingan massa unsur satunya dalam kedua senyawa tersebut berbanding sebagai bilangan bulat yang sederhana. Jika adik-adik mengutip pembicaraan dari Dalton ini, itu mungkin sulit dicerna ya. Jadi kakak di sini berikan contoh yang gampangnya sih seperti ini.
Jadi misal ada dua unsur, contoh yang pertama yaitu unsur C dan juga unsur O. Ternyata unsur C dan O ini bisa membentuk dua senyawa. Senyawa yang pertama yaitu adalah CO dan CO2. Nah, ternyata kalau adik-adik lihat jumlah C-nya ini sudah sama yaitu 1:1. Kemudian jumlah O-nya yang berbeda yaitu 1:2. Nah, yang berbeda ini kemudian yang menjadi perbandingannya. Nanti akan didapatkan kesimpulan bahwa perbandingan massa O dalam CO dan CO2 itu adalah 1:2. Contoh lain di sini unsur N dan O. Ternyata unsur N dan O ini itu dapat membentuk 3 senyawa. Yang pertama adalah NO, kemudian NO2 dan NO3. Nah, kalau ada adik lihat jumlah N-nya dari ketiga senyawa ini sudah sama yaitu 1 semua. Kemudian untuk jumlah O-nya itu yang berbeda yaitu 1, 2, dan 3. Maka dari itu, itulah yang kemudian menjadi perbandingannya. Nanti akan didapatkan kesimpulan bahwa perbandingan massa O dalam NO, NO2, dan NO3 adalah 1:2:3. Kemudian yang selanjutnya yaitu hukum yang keempat, yaitu adalah hukum perbandingan volume. Nah, hukum perbandingan volume ini dicetuskan oleh Joseph Louis Gay-Lussac 1778-1850 yang bunyinya adalah sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi itu berbanding sebagai perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Jadi, si Joseph Louis Gay-Lussac ini dia melakukan eksperimen berbagai reaksi senyawa gas. Nah, eksperimennya ini dilakukan pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Jadi dia itu mereaksikan hidrogen sebanyak 2 volume dan juga oksigen sebanyak 1 volume dan menghasilkan uap air atau H2O sebanyak 2 volume. Nah, dari hasil percobanya ternyata didapatkan bahwa perbandingan volume gas dalam reaksi itu akan sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Nah, bisa dimengerti ya. Jadi perbandingan volumenya ini akan sama dengan perbandingan koefisiennya nanti. Kalau seperti itu dapat kakak simpulkan jika hidrogen ini volumenya 2, maka nanti koefisiennya juga akan 2 mengikuti ya, karena sebanding. Kemudian untuk oksigen karena volumenya 1 maka koefisiennya juga 1 atau kalau 1 tidak perlu kakak tulis. Kemudian yang uap air volumenya adalah 2 nanti koefisiennya akan mengikuti yaitu 2. Nah seperti itu ya. Cukup simpel untuk hukum yang keempat ini. Hukum yang terakhir yaitu hukum Avogadro. Nah hukum Avogadro ini dicetuskan oleh Amedeo Avogadro. Nah, katanya si Avogadro ini, pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang bervolume sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Nah, bisa adik-adik lihat, untuk hukum Avogadro ini, dia sudah menuju pada bahasan tentang molekul. Nah, jadi katanya si Avogadro ini, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan jumlah molekulnya. Nah, contoh di sini sama seperti yang sebelumnya, yaitu H2O. Nah, jika si hidrogen ini dianalisis, ternyata terdapat 20 molekul unsur hidrogen dalam senyawa H2O ini. Nah, kemudian untuk mengetahui unsur dari oksigen ini tidak perlu dilakukan analisis lagi. Kenapa? Karena sudah ada yang namanya hukum Avogadro. Perbandingan koefisien itu pasti sama dengan jumlah molekulnya. Adik-adik lihat di sini koefisiennya 2, sedangkan koefisien yang oksigen adalah 1. Nah, kalau seperti itu berarti perbandingannya adalah 2:1, adalah setengahnya ya. Maka dapat disimpulkan bahwa si oksigen ini pasti punya 10 molekul. Kenapa? Karena setengahnya dari si 20 molekul ini sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Kemudian untuk uap air di sini karena perbandingannya sama 2:2 ya. Maka pastinya jumlah molekulnya juga sama di sini, yaitu sebanyak 20 molekul. Oke, seperti itu. Bisa dipahami ya? Mungkin sekian saja untuk materi hukum dasar kimia. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian semua. Oke, next video kakak akan bahas materi tentang konsep mol.
atau perhitungan kimia. Nah, materi ini sangat penting ya. Ini adalah materi yang menjembatani seluruh hitungan materi kimia. Oke, sekian dari kakak. Salam Jam Squad. Jika ada salah, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi adik-adik yang ingin bertanya, bisa komen di kolom komentar atau bisa chat WA kakak pribadi.